Lihat pernyataan Erick Thohir ya. Ini katanya ada pemain yang nggak cocok dengan sikapnya Sintayong gini. Nah ini yang pelatihnya siapa? Berarti kan ada pemain merangkap pelatih juga, termasuk PSSI ini jangan-jangan merangkap pelatih tim nasional ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Kita ingin kembali membahas tentang kontroversi PSSI ini yang masih tetaplah belum memuaskan dengan alasannya mengganti pelatih nasional Sintayong. Ini para supporter ini merasa belum puas ya dengan alasan semua anggota PSSI ini yang kita rasa semua agak pelin-pelan ya, atau pelin-pelan lah kalau bisa dikatakan. Ini PSSI semakin tidak konsistensi. Ada yang mengatakan dulu targetnya kita lolos Piala Dunia 2030. Ada targetnya di ronde ini kita lolos ke ronde 4, paling nggak urutan keempat. Ada lagi yang ngomong anggota PSSI revisinya kita harus lolos Piala Dunia dengan mengganti STY. Ini ada kesempatan, ada peluang. Maka jalan terbaik kita mengganti STY dengan pelatih Belanda. Ada lagi yang mengatakan anggota PSSI juga bahwasanya adanya tidak kecocokan antara pemain dengan pelatih yang tidak sesuai dengan skema permainan atau tidak diterima skemanya pelatih Sintayong ini oleh para pemain rata-rata diaspora. Ini kan konyol ya. Jadi sudah sangat kelihatan sekali ini tim PSSI ini sudah nggak profesional saya kira. Dimana seharusnya itu seorang pelatih kan memegang kendali penuh ya atas apa yang akan ditampilkan di atas lapangan. Ini malah ada pemain yang nggak setuju dengan skemanya sang pelatih, sang nahkoda, atau kalau naik bis kita sopirnya, penumpang ikut berkontrol ikut mengintrospeksi atau mengintervensi sopirnya untuk jalan ke sini. Ini kan konyol. Jadi sudah jelas lah kelihatan mau apa sepertinya timnas kita ini ya. Kalau begini terus maka sudahlah, bukan kita suudzon, sangat sulit kita untuk maju. Karena di dunia sepak bola, di dunia manapun lah, seorang pimpinan yang akan menampilkan mau main apa seperti kita harus di bawah satu komando ya. Nah ini tim kita kalau lihat pernyataan Erick Thohir ya, ini katanya ada pemain yang nggak cocok dengan sikapnya Sintayong gini. Nah ini yang pelatihnya siapa? Berarti kan ada pemain merangkap pelatih juga, termasuk PSSI ini jangan-jangan merangkap pelatih tim nasional ini. Jadi kita semakin curiga, semuanya semakin curiga dengan kondisi PSSI saat ini. Padahal kita sudah di jalur track yang benar. Ada harapan untuk lolos Piala Dunia langsung loh menemani Jepang karena kita memiliki 2 partai home. Kita sebagai penikmat sepak bola ini sudah lama ya menonton sepak bola ya. Jadi kita sudah tahu di era-era lalu gimana PSSI track recordnya. Sering mengundang-ganti pelatih, ada intervensi dari anggota PSSI untuk memainkan ini sedangkan pemainnya nggak nurut sama pelatih, main sendiri-sendiri. Akhirnya kan seperti Tarkam nih timnas ini, kayak saya rasa ya. Seperti kalau kita main Tarkam, main sendirilah di lapangan, nggak ada pelatih. Pemain ini maunya ke sini, pemain itu mau ke sini. Ya bisa kita lihat saat pertandingan melawan Cina, kita kalah. Jadi sangat konyol lah ini alasan PSSI, sangat nggak masuk akal sekali alasan untuk mengganti Sintayong. Dan kalau lihat di acara-acara undangan TV ya, ini pernyataannya anggota PSSI ini sangat pelin-pelan, ada yang kesana, ada yang di sini, semuanya nggak sama. Sepertinya ada yang ditutup-tutupi lah. Jadi saya rasa alasannya PSSI sangatlah tidak masuk akal. Meskipun Bapak Erick Thohir memang pemilik Inter Milan, orang kaya, saya juga dulu respect, tapi kalau begini terus juga akhirnya kita sebagai supporter juga hilanglah respect kita kepada Pak Erick Thohir ya, karena alasannya juga saya dengar Erick Thohir juga semakin berbelit-belit juga ya. Jadi apalagi penggantinya ini juga gak jelas, Patrick Kluivert. Kalau kita lihat videonya di perkenalan di YouTube-nya PSSI, yang dilihatkan kan bukan prestasinya Patrick Kluivert saat menangani klub ya, atau tim luar negara, malah yang dilihatkan adalah prestasi saat ia bermain sepak bola. Ini kan konyol. Kita itu butuh pelatih yang memiliki track record, yang memiliki kapabilitas, karena ini di ronde yang sangat penting, pertandingan krusial, malah yang ditontonkan adalah prestasi Patrick Kluivert saat bermain sepak bola. Lah ya mau main sepak bola di sini apa gimana? Merangkap menjadi pemain juga atau gimana? Sangat konyol sekali. Ini
di TikTok, di Instagram, di semuanya medsos, masyarakat semakin kecewa dan nggak puas dengan kondisi PSSI saat ini. Dan ini sangat berbahaya ya, kondisi PSSI saat ini sangat berbahaya untuk menjadikan sebuah kekisruan seperti eranya dualisme dulu. Apalagi juga para pengamat-pengamat ini juga sudah terbelah, ada yang pro Erick Thohir, ada yang pro untuk nggak puas dengan keputusan di pecatnya pelatih kita Sinteyong. Ini sangatlah berbahaya untuk tim nasional Indonesia dan juga untuk persepak bolaan tanah air. Jadi ini sebuah perjudian dari Erick Thohir. Apakah dia mampu meloloskan Piala Dunia, karena seharusnya target itu sudah dinaikkan menjadi lolos Piala Dunia 2026, tidak harus 2030. Karena Erick Thohir berani mengganti pelatih di saat track recordnya bagus, Sinteyong lagi bagus-bagusnya, nggak ada masalah malah diganti. Jadi supporter semuanya mendukung atau meminta bahwa targetnya harus lolos Piala Dunia. Jika nanti kita gagal, maka sudah semua PSSI anggotanya all out, jadi keluar dari PSSI, digantikan dengan PSSI yang baru. Itu harapan semua supporter. Supporter sekarang mungkin masih diam ya, menunggu hasil pertandingan nanti. Namun jangan lupa, supporter itu adalah milik sepak bola, ini milik para supporter semua, masyarakat semua, bukan hanya miliknya Erick Thohir dan juga miliknya PSSI. Itu perlu diketahui. Masyarakat kita sangat loyalitas dengan sepak bola. Kita lihat sendiri para hacker-hacker baik itu selalu mengawal pergerakan PSSI. Ya, kita ketahui sendirilah PSSI track recordnya gimana dari dulu. Jadi wajar kalau kita itu curiga dengan PSSI pergerakannya, yang bisa saja bukanlah memajukan timnas, malah menjadi perusak sepak bola Indonesia. Seperti singkatannya PSSI, kalau dipelesetkan perusak sepak bola seluruh Indonesia. Itu dulu-dulu ya para supporter mempelesetkan seperti itu. Atau mungkin juga ini ada unsur politik juga ya. Kalau kita ketahui Sinteyong ini memiliki nama besar di Indonesia sekarang ini, bisa dikatakan dipuji-puji. Mungkin juga ada ini sesuatu yang ingin disingkirkan dari Sinteyong ini, karena Sinteyong dulu dihadirkan oleh PSSI atau ketua PSSI yang dulu ya, Bapak lupa saya namanya. Ini bisa jadi karena Sinteyong ini dikontraknya oleh PSSI yang dulu, maka ingin kalau Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama Sinteyong, maka yang dapat namakan ketua PSSI yang dahulu, bukan PSSI yang sekarang. Jadi itu menurut pendapat saya mungkin ada hal seperti itu ya. Jadi kita singkirkan Sinteyong, kita ganti pelatih yang baru. Jika kita lolos ke Piala Dunia, yang dapat nama adalah PSSI yang sekarang. Mungkin itu ya, bukannya apa-apa. Kita hanya menerka-nerka. Mohon maaf jika ini salah. Namun jika itu benar, ya sudahlah. Itulah Indonesia. Jadi selalu ada yang ingin menyingkirkan jika seseorang yang naik ke atas. Jadi oh ya, Iwan Bule ya, yang mendatangkan Sinteyong dulu, Iwan Bule. Jadi jika nanti Sinteyong meloloskan di Piala Dunia 2026, maka yang akan dapat namakan Iwan Bule dan Ratu Talisa ya, yang anggotanya PSSI itu. Mungkin itu yang tidak diinginkan oleh anggota PSSI sekarang. Mereka berebut juga ingin naik namanya, namun dengan cara yang sedikit konyol, karena menyakiti hati seluruh supporter Indonesia yang sudah percaya, karena para supporter sudah pernah menangis bersama, sedih bersama, dan juga senang bersama saat membela timnas Indonesia atau menonton timnas Indonesia, mendukung timnas Indonesia bersama Sinteyong dan anak asuhannya. Jadi jangan lupa para PSSI, anggota PSSI sekarang ini, dan juga terutama Pak Erick Thohir yang mengetok keputusan Anda telah menyakiti hati supporter seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau nanti supporter ini ngambek, nggak mau nonton di stadion, nggak mau tahu tentang PSSI, jangan salahkan para supporter. Karena supporter punya hati, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.